Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ishaq, Ustazah Hajah Atifah, yang saya hormati segenap pengurus Mushola At-Taubah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Dalam satu maqalah disebutkan fi ta'anisis salama wa fi ajalatin nadamah. Hati-hati mendatangkan keselamatan, sedangkan tergesa-gesa lebih sering datengin bencana. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan oleh agama. Apa saja? Pertama, menguburkan jenazah. Nah, ini dianjurkan nih. Tidak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, misalnya 5-6 hari. Jangankan 5 hari, yang namanya mayit 2 hari juga serem. Maka sebaiknya jenazah kalau tidak ada wasiat dan persetujuan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Satu, tergesa-gesa menguburkan jenazah. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan agama adalah membayar hutang. Nah, lempengan ini pada berasa lo ya. Saudara, yang namanya hutang itu sih adat hidup. Hampir sebagian orang punya utang. Itu adat hidup tuh. Pinjem sono, bayar sini, gali sini, nutup sana, itu adat hidup. Cuma yang dianjurkan agama, kalau diberikan kelebihan rizki, bayar dulu hutangnya. Kenapa? Lain saat kalau perlu minjem lagi, orang percaya. Ini kan kadang-kadang kita minjemnya doang yang mau. Begitu ditagih aja kayak petasan parung, tar. Sampai mana gua ngomong barusan itu? Di zaman Nabi ada seorang sahabat dari abis subuh sampai siang nggak keluar-keluar dari masjid. Dari selesai sholat subuh sampai siang nggak keluar dari masjid. Sahabat ini namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Khusyuk di dalam masjid. Dihampirin sama Rasul, kemudian ditanya, Abi Dzar, gerangan doa apa yang kamu panjatkan di tempat suci seperti ini? Apa jawab Abi Dzar? Maafkan saya ya Rasul, saya di sini ini bukannya doa. Wirid? Enggak. Zikir? Bukan. Loh, terus ngapain kamu sampai siang di masjid? Ya Rasulullah, terlalu banyak orang datang ke rumah saya buat nagih utang. Kemana-mana saya mau keluar rumah takut keponggok. Keponggok apa bahasa sininya nih? Kemana-mana saya takut ketemu.
Akhirnya saya pikir tempat yang paling aman ya di masjid ini, nggak dicari orang. Makanya saya di sini ini ngetem. Mendengar peristiwa ini, mendengar penuturan Abi Dzar, Rasulullah tersenyum, kemudian beliau berkata, "Hai Abi Dzar, mau nggak kamu saya ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan Allah akan membebaskan perasaan di hati kamu dari dililit utang." Doa ini kalau kamu amalkan, Allah akan membebaskan perasaan di hati kamu dari dililit hutang. Ini jangan salah nih. Ini doa perasaan di hati yang dililit utang diilangin. Jadi bukan utangnya yang hilang. Sebab kalau ada doa begitu dibaca utang jadi lunas mah enak. Abi Dzar menjawab, "Mau ya Rasul." Nabi mengajarkan doa ini kepada Abi Dzar, tapi hakikatnya kepada kita semua umat Islam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. Dua, tergesa-gesa membayar hutang. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan oleh agama, menikahkan anak perempuan kalau sudah cukup umur dan sudah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang, kalau anak perempuan sudah minta nikah terus nggak dikawinkan, saya khawatir itu anak bakal kawin sendiri. Pada akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Iya, maaf ada iklan. Tiga ada tuh ya, tergesa-gesa kalau anak perempuan sudah minta, sudah cukup umur dan sudah minta untuk dinikahkan. Yang keempat, tergesa-gesa yang dianjurkan oleh agama adalah taubat. Saudara, selama ini kita sering salah menafsirkan taubat selalu dengan usia. Selama ini kalau kita berbicara soal tobat selalu berkaitan soal umur. Alah, ntar aja dah tobatnya kalau udah tua-tuaan dikit. Selalu kita kaitkan dengan umur, padahal tobat nggak ada kaitannya sama sekali dengan umur. Tobat itu kaitannya dengan kesalahan. Ayo jujur, siapa sih manusia yang nggak punya kesalahan? Siapa sih orangnya yang tidak pernah berbuat salah? Ibu-ibu nih yang datang ke musola, ada nggak yang nggak pernah bikin salah? Loh, semua kita pernah berbuat salah. Taubat itu bukan soal umur, tapi soal maksiat, kesalahan yang kita kerjakan. Orang yang paling bagus adalah bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tapi manusia yang paling bagus adalah yang apabila melakukan kesalahan, ia menyadarinya lalu tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Taubat. Saudara, Rasulullah dalam sejarah diceritakan walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi sehari semalam tidak kurang 100 kali istighfarnya. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi istighfarnya satu hari satu malam tidak kurang 100 kali. Lalu kemudian tidak cukup hanya dengan istighfar,
dibarengi dengan ibadah-ibadah. Padahal kita tahu Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Liyaghfirallahu. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi ibadahnya malah makin luar biasa. Saya mau menceritakan satu riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin, istri beliau Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Siti Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya pun lalu tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun lalu tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin selesai beliau sholat, saya samperin, saya tanya, "Bang, ada apa yang?" "Oh jangan salah bu, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Beliau kalau manggil istrinya ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Nabi itu tipe suami romantis. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kadang-kadang kan suami enggak, jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Nih jujur tapi nyakitin nih suami kayak begini nih. Nabi enggak. Ada apa yang? Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sembayang jangan gitu-gitu banget. Kenapa sih bang? Lihat, mendapat setengah protes dari istrinya, apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Hei Aisyah, kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya kepada Allah makin luar biasa. Ayo kembali ke kita sekarang. Saudara, orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dia menggunakan nikmat itu hanya untuk memperbanyak ibadah. Sebab ibadah yang kita kerjakan ini adalah bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Maaf ya, ini kan yang datang di musola ini semuanya calon-calon jenazah. Betul? Semuanya nih pasti bakalan mati. Ibu-ibu yang di dalam musola nih mati apa enggak nih? Mati. Yang di luar musola tuh di emperan mati apa enggak tuh? Mati. Saya yang lagi ngejegrek di sini mati apa enggak nih? Lo lempengan gua gemes-gemes amat lo. Ibu jangan lupa nanti ketika jasad kita diusung orang ke liang kubur, yang nganterin kita cuma 3 tuh. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih dia nih yang nganterin kita ke kuburan. Yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Nggak mau nemenin masuk ke dalam. Kalau ibu-ibu mati duluan, mati duluan, jangan ngarep suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istrinya? Sedih. Apa suami nggak nangis? Nangis. Matanya yang kanan.
Mata yang kiri mah melotot nyari mana gantinya ini. Yang nemenin kita masuk amal ibadah kita tuh, nemenin, karena itu memang bekal di kehidupan akhirat nanti. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, jadi taubat itu bukan masalah umur, taubat itu masalah kesalahan. Dan mumpung masih punya kesempatan hidup di alam dunia, memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai bekal buat kehidupan kita di akhirat nanti. Iya dah, kalau kita mau lihat umat-umat terdahulu, orang-orang dulu tuh emang umurnya panjang-panjang, Bu. Nabi Adam alaihi salam umurnya 2000 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 2000 tahunan. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya nggak jauh-jauh dari umur Nabi. Makanya yang siang ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makan yang enak udah itu dah. Nih, mudah-mudahan siang ini kita yang hadir di musola dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Jangan lupa, misi terbesar iblis laknatullah alaih itu mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan kita manusia untuk menemani mereka di neraka. Itu misi terbesar iblis, mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan manusia. Dan iblis paling gak seneng lihat orang yang rajin ibadah. Ibu nih siang nih datang di musola pengajian, apa dipikir iblis seneng? Gedegnya bukan main iblis. Apa buktinya? Tadi jam 7 ibu mau ke musola, masih di rumah, hatinya udah dibisikin sama iblis tuh. Alah, ngapain lo ke musola? Mendung. Dah mendingan nyetrika di rumah. Iblis tuh. Ibu jihad lawan bisikan iblis. Enggak, saya mau hadir di musola, mau maulid, mau ngaji. Apa dipikir iblis nyerah? Dibisikin lagi kita tuh. Iya dah, lo datang dah sono ke musola. Ntar sampai musola lo ngobrol aja ngobrol. Lu ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis tuh bisikin tuh. Hei, iblis. Ibu bapak jihad lagi lawan bisikan iblis. Enggak, saya datang ke musola mau diem, dengerin pidato ustadznya. Apa dipikir iblis nyerah? Lah dibisikin lagi kita. Iya dah, lo ntar di musola kagak usah ngobrol, diem aja, cuma pules. Dengan berbagai macam cara iblis selalu ingin menggagalkan niat ibadah kita. Kenapa? Dia mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan kita manusia untuk menemaninya di neraka nanti. Na'udzubillah min. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, begitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, entoh kalau beribadah malah makin luar biasa. Dan sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kita untuk mempergunakan nikmat itu agar memperbanyak ibadah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Ciri orang yang pandai bersyukur itu ada dua. Pertama, urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Ini orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah nih. Urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Itu orang
ngajinya tekun banget ya. Kenapa saya enggak? Itu orang sholat berjamaahnya tekun banget ya. Kenapa saya enggak? Itu orang tadarus Qur'annya hebat banget ya. Kenapa saya enggak? Kalau urusan akhirat dia lihatnya ke atas, sehingga kalau ada nilai kebaikan yang dia tidak bisa ikuti, dia merasa nyesalnya bukan main. Nah, ini ciri orang yang pandai bersyukur atas nikmat. Sebaliknya, untuk urusan dunia dia lihatnya ke bawah. Kalau dia merasa orang yang paling susah, di luar sana masih banyak yang jauh lebih susah dari diri dia. Kalau dia merasa orang yang paling sengsara, di luar sana masih banyak yang jauh lebih sengsara dari dia. Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah, nanti yang akan muncul ke permukaan sifat syukurnya. Ini yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga saya cuma punya motor. Yang punya motor, syukur saya punya motor. Tetangga saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana ngetug. Tahu ngetug? Jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Tetangga saya stroke. Bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kata yang stroke, alhamdulillah saya masih hidup. Sebelah rumah saya mati nggak balik lagi. Kalau dunia urusannya ngelihat ke bawah, nanti yang akan muncul sifat syukur atas nikmat kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pandai bersyukur cirinya juga ada dua. Urusan dunia lihatnya ke atas. Kalau dunia ngelihatnya ke atas, hati jadi panas. Lihat tetangga. Kalau tetangga bisa beli motor, kenapa saya enggak? Tetangga bisa beli mobil, kenapa saya enggak? Tetangga bisa beli rumah, kenapa saya enggak? Gaji enggak cukup, tuyul piara. Kalau urusan dunia lihatnya ke atas, hati jadi panas. Nanti yang akan muncul ke permukaan sifat hasud, iri, dengki. Orang kayak begini seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Kemana-mana kerjaannya gosip. Pok, lakinya si Ano baru beli motor, pok. Oh, terang aja lakinya ngepet. Kemana-mana gosip. Iya, anaknya minta keluar kali bu, gak apa-apa. Ribet pidato, kalau ada saingan ribet ini bu urusannya. Saya ngomong, dia ngomong. Nggak apa-apa kalau mau keluar. Sebab pidato ini memerlukan konsentrasi yang tinggi bu. Ini nggak gampang nih. Kalau terdabling dengan suara-suara anak-anak, apa yang sudah saya susun di dalam kepala saya ini akan berantakan. Nanti akan berpengaruh kepada ibu jamaah semua, didengarnya jadi nggak enak. Kenapa? Konsentrasi pemikiran saya terganggu. Makanya kalau anaknya mungkin udah nggak betah, silakan aja, nanti dikasih jalan. Daripada mengganggu konsentrasi. Oh, ini nggak sembarangan pidato begini, pekerjaan yang tidak mudah. Konsentrasinya harus tinggi. Tanya sama ustazah-ustazah dengan ustadz-ustadz kita. Sampai mana lagi dah gue ngomong dah barusan. Orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, ciri pertama, urusan dunia dia lihatnya ke atas.
Tapi sebaliknya, urusan akhirat dia lihatnya ke bawah. Tadi jam 8 dia samper sama temennya, ngaji yuk ke musola at-taubah. Lu duluan dah, ntar gua nyusul belakangan. Ya namanya orang nyusul juga belakangan, kagak ada yang duluan. Urusan akhirat lihatnya ke bawah, kaki kayaknya berat bener melangkah demi hal-hal yang sifatnya kebaikan. Orang semacam ini tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Padahal Allah memberikan nikmat kepada kita agar dimaksud dengan nikmat yang Allah berikan, hendaknya kita memperbanyak bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Iya Bu, iya Bu. Jangan lupa ya, bekal ibadah salah satunya, salah satu gudang ibadah itu ada dalam rumah tangga kita. Itu gudangnya ibadah tuh salah satunya. Istri taat kepada suami ibadah. Iya Bu, iya Bu. Lo lempengan taat sama laki belaga budeg lo ya. Jangan lupa, setelah seorang wanita bersuami, maka hal pertama yang harus didapatkan oleh seorang istri adalah izin suaminya. Jangankan hal-hal yang bersifat sunnah, jangankan ibadah-ibadah yang sifatnya mubah. Ibadah sunnah kalau suami tidak mengizinkan, bukan pahala tapi dosa yang didapat. Jelas nih, saya tanya, baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Wajib. Umpama nanti ibu di rumah lagi baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suami dari dalam kamar ndehem. Ibu tahu maksud ndeheman suami, tutup Al-Qur'annya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Al-Qur'annya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya dapat. Cuma malaikat aja keder. Ini perempuan ngaji model apa ini? Nih, ibu-ibu semua, hutang jasa teramat besar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sebelum Rasulullah dilahirkan 15 abad yang lalu, wanita itu nasibnya sangat menyedihkan. Dunia waktu itu cuma ada 3 peradaban besar: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Di Romawi, sebuah keluarga boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami bebas memperdagangkan istrinya di pasar. Na'udzubillah. Bahkan di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000, bini raja 1000. Saya nggak bisa pikirin kalau raja istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya itu. Pikirin, jangan bayangin. Lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat harkat martabat kaum wanita. Apa kata Nabi? An-nisa imadul bilad. Wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, maka baik pulalah sebuah negara. Jikalau rusak wanita, maka hancur pulalah negara. Wanita tiang negara. Ayo saya tanya, tiang penting apa enggak?
Nih musola kita nih kalau nggak ada tiangnya rubuh apa enggak nih? Rubuh. Rumah kita tuh kalau nggak ada tiangnya rubuh apa enggak? Rubuh. Mustahil bangunan bisa didirikan tanpa ada unsur tiang di dalamnya. Begitulah Nabi mengumpamakan sebuah bangunan tidak akan mungkin bisa berdiri tanpa ada unsur tiang di dalamnya. Maka wanita begitu diangkat harkat martabatnya. Cuma sekarang Bu, perempuan begitu diangkat ngelambungnya kebangetan tinggi. Berdalih hak asasi manusia, minta disejajarkan dengan kaum pria. Iyalah kalau yang fardu-fardu ayo kita sama-sama. Laki-laki nuntut ilmu, perempuan juga nuntut ilmu. Ayo kita sama-sama. Tapi ada hal seorang wanita jangan sampai melewati batas kodrat kewanitaannya. Sebab kalau ini dilakukan akan merendahkan harkat dan martabat kaum wanita itu sendiri. Laki-laki main bola, perempuan ngikut lagi main bola. Lah kalau perempuan main bola, saya yakin penontonnya bukan nonton bola. Wallahu a'lam nonton apa saya nggak tahu dah. Laki-laki angkat besi namanya binaragawan. Perempuan ngikut lagi angkat besi binaragawati. Ototnya udah pada gede-gede banget. Saya nggak bisa bayangin tuh di rumah lakinya dibantingin melulu itu. Begitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat harkat martabat kaum wanita sedemikian tinggi. Ya Allah, tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang cintanya kepada kita umat dan rakyat dari alam dunia sampai alam akhirat. Kan umumnya pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu aja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Mau pilkada baru rajin datengin rakyat. Nah, pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara rakyat, nanti pilih saya jadi pemimpin ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bawa 3 perubahan. Pertama, saya akan berantas korupsi. Yang kedua, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Dan yang ketiga, saya akan tegakkan keadilan. Belum jadi pemimpin. Begitu jadi pemimpin, janjinya dibalik. Janji yang katanya mau memberantas korupsi, sekarang malah korupsinya berjamaah. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat, sekarang malah menambah kesengsaraan rakyat. Betul. Tuh, kita ini rakyat Bu, zaman sekarang ini ibarat udah jatuh ketiban tangga. Bener emang harga BBM udah turun, tapi harga-harga kebutuhan hidup yang lain udah terlanjur naik, kagak bakalan turun. Betul. Dampak dari kenaikan harga kan kita rakyat yang merasakan nih. Apalagi kaum ibu ya, maaf nih. Ibu dikasih uang belanja sama suaminya 5.000, suruh belanja dapat apaan? Betul. Semua harga pada naik kok. Walaupun harga BBM turun, lah yang udah pada naik mah kagak bakalan mau turun. Listrik naik nih 30% per Januari kemarin. Betul. Gas naik. Beras naik, cabe naik, telur naik, susu
susu ngampleh. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat, sekarang malah menambah kesengsaraan rakyat. Janji yang katanya mau menegakkan keadilan, sekarang malah jual beli keadilan. Menjadikan hukum sebagai alat untuk membongkar aib masing-masing. Ya, KPK versus Polri. Ini kalau didiamkan terus berpolemik, kita juga rakyat yang bakal kebingungan. Kita berharap kepada mereka untuk kita jadikan benteng penegak keadilan, malah terlibat dalam konflik jual beli keadilan. Menggunakan hukum sebagai alat untuk membongkar aib masing-masing. Kalau sudah begitu, lah kapan urusan kita bisa selesai? Betul. Maka di sini diperlukan ketegasan pemimpin. Dua-duanya di bawah presiden. Kita berharap Pak Jokowi ini cepat-cepat mengambil keputusan tegas dan cerdas. Jangan dibiarkan ini berpolemik, karena kita rakyat yang jelas akan dirugikan dari kasus yang berlarut-larut seperti ini. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Lalu kalau memang kita yakin tidak ada pemimpin di dunia ini yang cintanya kepada rakyat dan umat dari dunia sampai akhirat, apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? 3 yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah nilai keimanan kita untuk lebih mencintai Nabi besar Muhammad. Pertama, bukti cinta Nabi kepada kita umat. Untuk ukuran hidup zaman sekarang, Rasulullah itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kesederhanaan hidup Nabi, Allah pernah memberikan tawaran. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta akan aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Ayo Muhammad, mau apa? Ngomong aja. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Mau apa Muhammad? Ngomong aja. Mendapat tawaran seperti ini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, ya Allah, kalau memang demikian, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, tetapi itu semua tidak akan mampu membuat hati saya senang selama masih ada satu saja umat saya yang masuk neraka. Berikan saya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu semua tidak mampu membuat hati saya senang selama masih ada satu aja umat saya yang nyangkut di neraka. Walhasil Nabi memilih kita umat daripada hidup bergelimangan harta, pangkat, dan jabatan. Bukti Nabi cinta kepada kita, pertama. Yang kedua, bukti cinta beliau ketika ajal beliau sudah dekat. Ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tanggal dan hari sama persis ketika beliau dilahirkan ke alam dunia. Saat itu Allah memanggil malaikat maut. Israel, labaik ya Allah. Turun ke alam dunia. Ambil ruh kekasihku Muhammad, cabut nyawanya pelan-pelan.
turun malaikat maut ditemani dengan malaikat Jibril ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, lihat sebelah kiri malaikat Israel. Beliau bertanya, Jibril, apakah sudah dekat ajal saya? Sudah Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah. Jibril, tolong kasih tahu kemuliaan apa yang bakalan saya terima begitu menghadap Allah Azza wa Jalla. Muhammad, kamu nggak usah khawatir. Inna abwabas sama qad futihat. Sesungguhnya pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah berbaris menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Nggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah. Kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya, ya Allah, manusia yang memang sudah dijamin kemuliaannya. Para malaikat sudah berbaris menunggu dan siap menyambut kedatangan ruh beliau. Tapi dari mulut beliau, dari bibir beliau, yang ditanyakan umat saya bagaimana Jibril? Kita nih umatnya nih. Umatmu nggak usah khawatir Muhammad. Allah memberikan jaminan. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Jadi ibu nggak usah khawatir, walaupun kita ini umat paling akhir, tapi nanti di akhirat akan mendapat keutamaan. Dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ya resiko. Kalau memang umat saya sudah dijamin oleh Allah, sekarang saya ikhlas Jibril. Ayo Israel, silakan cabut nyawa saya. Mulai dilakukan proses pencabutan ruh. Naik ruh itu ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada sampai ke tenggorokan. Ketika roh Nabi sudah ada di tenggorokan, Fatimah anaknya mendekatkan telinganya ke bibir mulia ayahandanya. Sebelum hembusan nafas terakhir, 3 kalimat yang sempat terlontar dari bibir mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalah, as-shalah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Selesai Rasulullah menghembuskan nafas terakhir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum hembusan nafas terakhir, kalimat 3 kalimat ini yang terucap dari bibir mulia beliau. Ini kan umumnya beda sama kita, Bu. Kita biasanya kalau mau meninggal dunia, yang kita panggilin anak-anak kita. Udin, ada Din, ada Mbak. Somad, ada Mbak. Indun, ada Don, ada Mbak. Anaknya udah pada kumpul, babanya ngomong, Neng, tong, baba udah gak lama lagi. Baba pesen, ntar kalau baba kagak ada, lu jangan pada berantem ya. Iya Mbak. Atuh lagi baba pesen. Apaan Mbak? Entuh, tanah di belakang rumah jangan dijual. Emang kenapa Pak? Punya orang goblok. Nabi sebelum hembusan nafas terakhirnya, as-shalah, an-nisa, ummati. Ayo kita lihat satu persatu. As-shalah, sholat, dirikan sholat. Sholat, kerjakan sholat.
Saudara, mari kita renungkan. Satu hari satu malam Allah memberi kita waktu kan 24 jam. Betul. Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo dah kita hitung-hitung. Ibu bapak, sholat yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat udah bagus banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Dia cepet nih, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Duh, saya bangga dan bersyukur tadi dibisikin sama DKM Musola At-Taubah. Ustadz, alhamdulillah di kampung sawah sih orangnya pada rajin-rajin sholat berjamaah. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah. Musola At-Taubah penuh sampai keluar-luar. Lah kagak ada yang di dalam. Saudara, apapun ibadah namanya, mengajarkan kepada kita untuk punya sifat tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Sholat misalnya, ayo kita lihat. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Saya tanya nih, kepala kita mahal apa enggak nih? Mahal, Bu. Apa buktinya? Tanya sama lurah tuh. Lurah enggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah ada foto di KTP gambarnya gambar dengkul. Ayo lihat. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Apa maksudnya? Setiap muslim diajarkan untuk punya sifat rendah hati. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Kita ngerasa kita kaya. Emangnya kita punya apaan sih? Kita ngerasa kita berkuasa, emangnya berapa lama jabatan kita sih? Kita ngerasa kita pinter, emangnya kita tahu apa? Enggak pakai sih lah. Ibadah yang kita kerjakan mengajarkan kita umat Islam untuk punya sifat rendah hati. Semua kita akan pulang kembali menghadap Allah. Jangankan harta, pangkat, jabatan, nyawa aja milik Allah. Kalau ke sana cara berpikir kita, hidup nih apa yang mau kita sombongkan? Betul? Ibu bapak, saudara-saudara, 2 datu ya. Ini sampai jam berapa Ustazah? Sampai jam 1. Lu ngundang apa nyeksa lu? Ibu bapak, saudara-saudara, di akhir penutup, ini udah setengah 12, sebentar lagi kita akan memasuki zuhur. Ayo, saya ingin mengajak momentum maulid ini, jadikan dalam hidup kita untuk memperbanyak ibadah. Bukti cinta kepada Nabi, hidup harus memperbanyak ibadah. Tadi sudah saya singgung, salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Menanamkan nilai iman yang mantap kepada anak-anak kita, itu selain merupakan kewajiban, tapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang siang ini datang di musola sih insya Allah rombongan selamat. Tapi anak-anak kita tuh di rumah, didik, ajarkan, tanamkan, wariskan nilai iman yang mantap kepada mereka.
Sebab sekarang ini Pak Bu, ada upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Ini hati-hati nih. Tuh, kalau tadi kiai kita Kiai Ishak mengatakan salah satunya fenomena nabi palsu. Menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam, tapi masukkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai ajaran agamanya. Dibanjiri kita dengan kebudayaan barat yang menyebabkan kita makin jauh dari nilai ajaran agama. Ini kan sebuah upaya sistematis untuk menghancurkan iman, paling tidak mendangkalkan akidah kita. Ayo jujur, kadang-kadang kita juga sih orang tua muslim ini sering latahan nyontoh barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya teknologinya belum maju, orangnya udah ke barat-baratan. Bergaulnya cara barat, berumah tangganya gaya barat, mendidik dan menyekolahkan anaknya cara barat, bahkan nyanyinya pun lagunya harus lagu barat. Yang orang lain gak ngerti, dia juga tenyaho. Dibanjiri kita dengan kebudayaan yang menyebabkan kita makin jauh dari nilai ajaran agama kita. Satu contoh, mendidik dan menyekolahkan anak. Oke lah, kewajiban kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kita. Tapi penanaman akidah jangan sampai lupa. Masih banyak di antara kita orang tua muslim yang berpikiran materialistis. Menyekolahkan anak di sekolah bonafit dengan harapan dapat ijazah, dari situ ada jaminan kerja. Soal iman anak mau diapakan, soal agama anak mau dibagaimanakan, kadang-kadang kita orang tua nggak pernah mau tahu. Yang lebih parah, tidak tertarik menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama. Malahan kalau anaknya mau masuk pesantren, biasanya orang tuanya nggak ngasih tuh. Dah, tong, lu jangan masuk pesantren dah tong. Lulus pesantren paling banter jadi ustad. Proyeknya tahlilan, ngarepin orang mampus. Nggak tertarik menyekolahkan anak di sekolah bernuansa agama. Apalagi kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri, biasanya orang tuanya nggak setuju tuh. Neng, jangan kawin sama santri, Neng. Paling banter lo jadi bini ustad. Saben malam diempanin nasi berkat. Bu, kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri, kasih aja, insya Allah hidupnya berkah. Tuh, bini saya tuh di rumah alhamdulillah berkah banget tuh. Mau buah-buahan kagak pernah beli, mau sembako tahu-tahu ada. Kenapa? Panitia rajin bawain. Makanya selesai maulid ntar musola at-taubah, panitianya jangan sampai lupa berkat buat saya ini. Dulu ini Jatiwarna ya? Hah? Dulu di Jatimurni, Bekasi sampai Jakarta, bahkan di Jawa. Dulu di kita nih ada satu tradisi. Kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya, kamu mau melamar anak saya, memangnya sudah khatam Quran berapa kali? Sudah hafal berapa juz? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu. Dulu. Sekarang apapun motifnya, pertanyaan kayak begini kan udah kagak pernah kita denger. Betul? Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya soal status sosial, pekerjaan, aktivitas. Kamu mau nikah sama anak saya, emangnya udah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa?
Kendaraannya pakai motor bebek apa soang atau apa? Soal calon menantu bisa baca Al-Quran apa enggak, nomor 18. Soal calon menantu sholatnya bener apa enggak, mertuanya aja kagak pernah sembahyang. Berpikiran materialistis, digeser kita dengan kebudayaan-kebudayaan yang menyebabkan kita justru makin jauh dari nilai ajaran agama kita. Ibu bapak saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 8 lewat 3 jam setengah lebih. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Haji Nana. Oh, Ibu Hajah Mariana. Baik. Berkaitan pertanyaan Ibu Hajah Mariana tadi, apakah saya tentang pendidikan sudah dikader oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ? Dengan kata lain, Bu Hajah Nana mengatakan, kok jalannya mirip? Iya. Pertama yang saya katakan, saya ini emang adonannya. Yang kedua, yang saya tahu dan itu memang diajarkan oleh agama kita, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ menyerahkan pilihan hidup kepada anak-anaknya. Beliau orang tua yang sangat demokratis soal pilihan, tapi kalau soal pendidikan dan pengajian, ngaji khususnya, beliau nggak ada tawar menawar. Satu contoh, anak-anak kita sekarang Bu, kalau baca Al-Quran ada metode yang disebut Iqra, betul ya? Dulu zaman kita kecil kalau mau bisa ngaji lah kan kudu ngeja, alif di atas a, alif di bawah i, alif doma u, a i u, mim da sema tada seta lam da selu matalu. Dulu zaman kita kecil kalau mau bisa baca Al-Quran lengeja. Kalau untuk urusan pengajian, ngaji dan belajar, orang tua saya nggak ada toleransi. Saya ingat betul, habis maghrib tuh selesai sholat berjamaah di Betawi tahun 70-an, saya ngaji sama uwak saya, encangnya bapak saya. Beliau kalau manggil encang karena memang di Betawi. Saya ngaji sama uwak saya, kalau selesai sholat berjamaah sama almarhum Kiai Zainuddin, selesai wirid, saya langsung disuruh ngaji. Apa tempat pengajiannya tuh di depan rumah tuh, karena dulu sampai sekarang pun kalau Betawi kan kagak pernah mau pisah sama keluarga, nguplek aja di situ tuh. Jadi rumah sepupu, rumah encing, rumah encang, rumah udah nguplek dah. Jadi kalau ngajinya saya di depan, selesai wirid, selesai doa, kalau saya males-malesan sentil. Saya masih ingat tuh, selesai wirid, lagi wirid, karena saya masih anak-anak ya, seusia itu tuh anak kita tuh yang lagi diri itu. Lagi wirid kebangetan khusyuk, saya tidur sampai selesai doa. Waktunya ngaji, cambang saya ditarik nih, ditarik. Jadi memang kalau urusan sekolah dan pengajian, khususnya ngaji belajar agama, orang tua saya tidak ada toleransi. Apa mereka bilang? Ada waktunya main, kamu main. Tapi begitu waktunya belajar dan ngaji, kamu ngaji. Kalau kamu mau main, main silakan. Ada waktu-waktunya. Tapi giliran habis maghrib, habis isya,
habis maghrib kamu ngaji, habis isya kamu belajar. Nanti jam 9 kalau kamu mau main lagi ya terserah. Yang penting giliran ngaji sama belajar itu jangan dilewatkan. Itu saya masih kecil, ibtidaiyah. Kelas 6 ibtidaiyah, saya satu saat dulu tuh, ini pengalaman saya, mudah-mudahan ada hikmah. Saya kelas 6 ibtidaiyah, satu malam almarhum Kiai Zainuddin MZ sakit. Beliau nggak bisa ngisi pengajian. Waktu itu masih di Jakarta pengajiannya, tahun 78 ya. Itu beliau tiap malam sudah nggak pernah ada di rumah, ngajar kemana-mana dah. Dulu kan kita di Jakarta, di Bekasi ini baru ada mungkin yang namanya musola langgar. Di Betawi itu langgar namanya tuh. Di Jakarta masjid ada, cuma masih jarang yang besar-besar. Kalau nggak di musola ya di langgar. Satu malam Kiai Zainuddin sakit, badannya panas, demam, sehingga beliau nggak bisa berangkat acara pengajian. Panitia karena takut Kiai Zainuddin nggak bisa datang, nggak berani pulang, nangis di rumah saya, nggak mau pulang, takut dioyok-oyok sama jamaah katanya. Saya ngelihat peristiwa itu bimbang. Satu sisi saya lihat orang tua saya sedang sakit, ngeringkuk, demam. Sisi lain saya melihat jamaah panitia kasihanan, ngundang jauh-jauh hari. Tapi terus kemudian saya sadar ini bukan maunya panitia, bukan maunya bapak saya. Ini kehendak Allah. Sakit emang ada orang yang pengen sakit. Kemudian dari situ terbesit niat di hati saya, saya ingin membantu tugas bapak saya untuk berdakwah, dan juga ingin membantu panitia-panitia kalau nanti satu saat mereka ngundang almarhum, kebetulan almarhum sakit lagi, saya bisa jadi badalnya. Untuk memuluskan keinginan itu, niat saya sendiri waktu saya kelas 6 ibtidaiyah, saya bulat tekad untuk berangkat mukim. Dulu di Betawi namanya mukim tuh, mondok dah. Saya bulatkan niat untuk mondok. Saya sampaikan itu ke bapak saya. Beliau terharu, seneng, girang, bukan main senengnya. Kenapa? Kesadaran dari saya sendiri untuk berangkat mondok, nyantren. Waktu itu beliau tanya, emang kamu mau mondok di mana? Saya bilang, saya nggak tahu. Abah aja yang cariin mondoknya. Waktu almarhum Kiai Zainuddin kecil, beliau sekolahnya di Madrasah Darul Ma'arif Cipete yang diasuh oleh Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Saya bilang, saya nggak mau di Darul Ma'arif, di tempat Pak Idham saya nggak mau, sebab kebangetan dekat Cipete sama Kebayoran, jalan kaki juga sampai. Kagak semenggah dah kalau mondok begitu, bisa pulang mulu saya. Jadi kamu maunya di mana? Terserah ayah. Akhirnya saya berangkat mukim di Jawa Timur, daerah Jombang, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Teman-teman saya banyak daerah sini, Bu. Daerah Bekasi, Jati Asih, Jati Warna, ini banyak teman-teman saya anak-anak Tebu Ireng. Jadi begitu Ibu Hajah Nana, bahwa Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, kalau untuk urusan pendidikan dan pengajian, terutama ngaji, itu tidak ada toleransi. Tapi urusan yang lain, pilihan hidup diserahkan kepada anaknya masing-masing. Yang penting tugas kita orang tua, memberikan pendidikan yang bagus, menanamkan iman yang mantap, selebihnya biar bakat yang mengembangkan jalan anak-anak kita. Tetapi imannya dimantepin dulu. Bahasa kita, bahasa orang kampung, kalau tuh anak satu saat nyebur di kali, dia bisa berenang. Kenapa? Pendidikannya ada, imannya mantep. Kalau dia harus kecebur di kali, dia bisa berenang. Satu saat dia bakalan minggir. Tapi kalau pendidikannya nggak ada, imannya kosong, begitu kecebur di kali, lah kanyut. Kanyut dah, kagak bakalan ketemu lagi dah tuh anak.
Saya pikir begitu Bu Haja ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.